dalam senyap. Saya ingin Anda melakukan satu hal sederhana sebelum kita mulai. Jika Anda sedang menyetir, tetap fokus di jalan. Tapi jika Anda sedang duduk atau berbaring, cobalah pejamkan mata Anda sejenak. Bayangkan suara air bukan gemercik air sungai yang menenangkan, tapi suara gemuruh air keruh berwarna coklat pekat yang menghantam dinding rumah Anda. Bayangkan bau lumpur yang menyengat bercampur dengan bau sampah dan mungkin bau sesuatu yang membusuk. Sekarang bayangkan Anda duduk di atas genteng rumah Anda. Di bawah kaki Anda air sedalam 3 meter mengalir deras. Anda memegang anak Anda yang kedinginan, perut Anda sakit karena lapar, ponsel Anda mati 3 hari yang lalu, tidak ada listrik, gelap gulita saat malam tiba. Anda menunggu suara perahu karet, Anda menunggu suara helikopter, Anda menunggu negara. 1 hari berlalu, 3 hari, seminggu, 10 hari, tidak ada yang datang. Ini bukan reka adegan dalam film. Ini adalah realitas yang dialami ratusan ribu saudara kita di Aceh, di Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat. Baru setelah hampir 2 pekan, setelah banjir melumpuhkan separuh pulau Sumatera, setelah jeritan di media sosial tidak lagi bisa dibendung, akhirnya Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, datang mengunjungi Aceh. Titik di mana suasana mencekam itu difitnah hanya ada di media sosial. Kunjungan di hari ke-14, sebuah kunjungan yang tentu saja memberi secercah harapan. Para pejabat daerah yang tadinya bingung tiba-tiba sigap berbaris menyambut. Jalan-jalan yang akan dilalui presiden mendadak bersih dari sampah meski air di kanan dan kirinya masih menggenang. Publik untuk sesaat menghela napas lega. Akhirnya, pikir kita, presiden turun tangan. Ini akan jadi titik balik. Bantuan akan membanjir sederas air bah. Tapi izinkan saya menjadi pihak yang skeptis di sini. Izinkan saya mengajukan pertanyaan yang tidak nyaman yang mungkin membuat telinga para penguasa panas. Apakah kunjungan itu benar-benar menyelesaikan masalah? Atau itu hanya sebuah scene dalam drama kolosal birokrasi kita? Karena faktanya saat saya berbicara hari ini, di hari ke-15, hari ke-16, masih ada kecamatan yang terisolasi total. Masih ada warga yang bertahan hidup dengan memakan mie instan mentah. Masih ada jenazah yang belum ditemukan di balik longsoran bukit. Infrastruktur penghubung antar provinsi, nadi kehidupan ekonomi Sumatera masih putus. Dan yang paling mengerikan, status bencana nasional tak kunjung ditetapkan. Pada sorotan kali ini, kita tidak akan sekedar membahas musibah banjir. Kita akan membedah anatomi dari sebuah tragedi yang diperparah oleh manusia. Kita tidak bicara tentang penyakit kronis yang menjangkiti para elit negeri ini. Penyakit itu bukan korupsi, bukan sekedar inkompetensi karena hilangnya meritokrasi. Penyakit itu bernama gengsi. Gengsi pejabat yang merasa terlalu hebat untuk menerima bantuan asing, gengsi pejabat yang merasa terlalu suci untuk mundur karena gagal, dan gengsi pejabat yang turun ke lapangan hanya untuk flexing kepedulian, sementara rakyatnya mati perlahan dalam ketidakpastian. Mari kita bicara skala. Seringkali di Jakarta kita melihat Sumatera itu jauh. Banjir biasa, pikir sebagian orang. Setiap tahun juga banjir. Tapi kali ini adalah monster yang berbeda. Bayangkan peta Sumatera di benak Anda. Tarik garis merah dari ujung utara Aceh, turun ke Medan dan masuk ke Padang. Itu adalah bentangan wilayah yang luasnya melebihi beberapa negara Eropa digabungkan. Dan hampir semua titik itu lumpuh. Berbagai lembaga memberikan estimasi yang berbeda, tapi semuanya mengerikan. BNPB dan pemerintah daerah bicara soal triliunan. Kementerian Teknis memprediksi butuh lebih dari 10 triliun rupiah hanya untuk menyambung kembali jalan dan jembatan yang putus. Lalu ada analisis media internasional seperti Reuters. Mereka tidak punya kepentingan politik dalam negeri, jadi hitungan mereka biasanya lebih brutal dan jujur. Mereka menyebut kebutuhan pemulihan jangka panjang bisa menembus 3 miliar dolar Amerika Serikat. Jika dikonversi, kita bicara angka antara 45 sampai 50 triliun rupiah. Sekali lagi, 50 triliun rupiah. Angka itu abstrak bagi kita. Mari kita bumikan. Kerugian ini bukan hanya jembatan putus. Ini adalah pasar yang berhenti berdenyut. Ini adalah petani yang gagal panen total karena sawahnya jadi danau.
Ini adalah truk logistik yang membawa sayur, telur, dan bahan pokok yang membusuk di jalan karena tidak bisa lewat. Kerugian ekonomi tidak langsung ini mencapai ratusan miliar per minggu. Pertanyaannya sekarang, siapa yang sanggup menanggung biaya 50 triliun ini? Apakah pemerintah daerah? Mari kita tertawa pahit sejenak. Kita semua tahu postur APBD daerah-daerah di Sumatera, bahkan di seluruh Indonesia. Ruang fiskal mereka sangat sempit. Sebagian besar uang habis untuk gaji pegawai dan belanja rutin. Dana BTT atau belanja tidak terduga di kas daerah biasanya hanya disiapkan puluhan miliar, paling banyak ratusan miliar. Itu seperti mencoba memadamkan kebakaran hutan dengan segelas air mineral. Tanpa dukungan pusat yang masif, daerah mustahil bangkit. Mereka akan bangkrut. Tapi disinilah paradoksnya. Jika kerugiannya sudah puluhan triliun, jika lintas provinsi sudah lumpuh, jika daerah sudah angkat tangan, mengapa pemerintah pusat bersikeras tidak menetapkan ini sebagai bencana nasional? Disinilah kita mulai masuk ke lapisan pertama dari masalah mentalitas pejabat kita. Ketakutan akan citra. Ada 3 alasan klasik yang sebenarnya adalah alasan pengecut mengapa status bencana nasional ditahan. Yang pertama, mereka bilang situasi masih terkendali, bahwa Pemda masih ada dan TNI Polri masih ada. Yang kedua, alasan hukum. Mereka takut jika status nasional diketok, pemerintah pusat harus mengambil alih komando penuh, yang artinya tanggung jawab hukum beralih total ke Jakarta. Mereka tidak mau beban itu. Dan yang ketiga, ini yang paling menyakitkan, resiko reputasi. Status bencana nasional dianggap sebagai sinyal kelemahan di mata investor internasional. Pemerintah takut jika dunia tahu kita menetapkan status darurat nasional, investor akan kabur, rupiah akan goyang, proyek strategis akan dinilai beresiko. Jadi, demi menjaga grafik saham tetap hijau, demi menjaga citra bahwa Indonesia adalah raksasa ekonomi baru yang stabil, mereka membiarkan definisi bencana ini tetap di level daerah. Mereka menukar nyawa dan percepatan pemulihan dengan persepsi stabilitas ekonomi. Mari kita bicara tentang bentuk gengsi yang paling mematikan, anti bantuan asing. Saya ingin mengajak Anda memutar waktu ke tahun 2004 saat tsunami meluluh lantahkan Aceh. Saat itu Indonesia menangis, tapi saat itu pemerintah meski dengan berat hati membuka pintu. Dan dunia menjawab. Kapal induk Amerika datang membawa helikopter logistik. Militer Australia, Singapura, Malaysia, Jepang semua mendarat. LSM dari Eropa, relawan dari Turki, mereka membawa teknologi, mereka membawa uang, mereka membawa tenaga ahli. Apakah saat itu kedaulatan kita runtuh karena dibantu asing? Tidak. Justru Aceh bangkit lebih cepat. Infrastruktur dibangun dengan standar internasional. BRR Aceh Nias menjadi contoh sukses manajemen bencana dunia. Lalu bandingkan dengan hari ini. Narasi yang dibangun oleh para elit politik kita adalah narasi nasionalisme sempit. Pejabat nasional kita dengan jas rapi di ruangan ber-AC berkata di depan mikrofon, "Kita mampu sendiri, kita bangsa besar, tidak perlu bantuan asing." Terdengar heroik, terdengar gagah. Tapi coba tanyakan kalimat itu pada ibu yang anaknya demam tinggi di pengungsian di pelosok Aceh Tamiang yang belum tertembus akses. Ibu, tenang saja, kita tidak terima bantuan helikopter asing yang canggih itu karena kita bangsa yang mandiri. Apakah ibu itu akan bangga? Atau dia akan meludahi wajah pejabat itu? Faktanya di lapangan alat berat kita kurang, helikopter kita terbatas, kemampuan water treatment atau penjernihan air kita kewalahan. Banyak negara sahabat yang siap membantu. Mereka punya teknologi jembatan darurat yang bisa dipasang dalam hitungan jam. Mereka punya logistik siap drop, tapi ditolak. Atau lebih tepatnya, tidak diminta. Kenapa? Karena gengsi. Pejabat kita malu. Mereka malu mengakui di forum internasional bahwa Indonesia, negara G20, negara yang katanya macan Asia baru, ternyata keteteran mengurus banjir. Mereka lebih memilih rakyat yang menderita dalam kemandirian yang semu daripada selamat berkat bantuan orang lain. Ini adalah mentalitas feodal. Pejabat menganggap negara adalah rumah pribadinya. Menerima bantuan tetangga dianggap aib bagi tuan rumah, padahal anak-anak di dalam rumah itu sedang kelaparan. Gengsi ini membunuh secara harfiah. Penolakan bantuan asing memperlambat distribusi logistik ke daerah terisolasi, dan keterlambatan itu dibayar dengan nyawa. Sekarang kita bahas perilaku pejabat di lapangan. Pernahkah Anda melihat pola ini? Bencana terjadi, hari 1 sampai 5 pejabat diam atau hanya kirim doa di medsos.
Hari ke-7 mulai muncul desakan publik. Hari ke-10 pejabat turun ke lokasi. Tapi perhatikan bagaimana mereka turun. Mereka datang dengan rombongan besar, helikopter beriringan, seolah air banjir akan minggir mendengar raungan mesin heli itu. Mereka memakai rompi rapi atau setelan seragam yang masih bersih. Licin, lipatannya masih terlihat baru. Sepatu boots karet yang mengkilap. Lalu kamera siap and action. Assalamualaikum Ibu. Ibu, rumahnya di mana? Ini yang saya sebut sebagai gengsi flexing kepedulian. Kehadiran mereka di sana bukan untuk menyelesaikan masalah. Kehadiran mereka justru seringkali menjadi beban. Tim SAR yang harusnya fokus mencari korban terpaksa dipecah konsentrasinya untuk mengawal VVIP. Mereka ingin terlihat peduli, mereka ingin terlihat bekerja, tapi itu semua hanya sebuah pertunjukan. Dan ini membawa kita pada gengsi berikutnya, ketidakmampuan mengaku salah dan mundur. Di Jepang atau di negara-negara dengan budaya malu yang tinggi, jika sebuah bencana tidak tertangani dengan baik selama 2 minggu, jika peringatan dini tidak jalan, jika mitigasi gagal total, pejabat yang bertanggung jawab akan membungkuk 90 derajat di depan kamera, menangis, meminta maaf dan mengundurkan diri. Di Indonesia, mimpi. Pernahkah Anda mendengar satu saja kepala daerah, kepala dinas, menteri atau ketua badan di negeri ini yang mundur karena merasa gagal menangani bencana di Sumatera ini? Nihil. Malah mereka sibuk mencari kambing hitam. Ini karena cuaca ekstrim, menyalahkan alam. Tidak ada yang berani berkata, ini salah kami yang izinkan tambang ilegal di hulu, kami yang tidak bisa memprediksi skala bencana, kami yang lambat merespons. Gengsi jabatan itu terlalu manis, kursi kekuasaan itu terlalu empuk. Mereka mempertahankan jabatan dengan kuku dan gigi sambil berdiri di atas penderitaan rakyat yang memilih mereka. Ketidakmampuan itu nyata, tapi rasa malu itu fana. Mari kita masuk ke bagian yang paling sensitif, uang. Seringkali kita dengar pemerintah bilang efisiensi, anggaran terbatas. Benarkah? Apakah negara ini miskin? Jawabannya tidak. Negara ini punya uang. Masalahnya bukan pada ketersediaan uang, tapi pada prioritas penggunaan uang. Presiden Prabowo Subianto kita tahu memiliki program unggulan, program kebanggaan, legacy yang ingin ia tancapkan, makan bergizi gratis, operasi merah putih, dan sederet program populis lainnya. Anggaran untuk program-program ini luar biasa besar, puluhan triliun rupiah disiapkan untuk tahun pertama. Program ini baik. Siapa yang tidak mau anak-anak Indonesia makan bergizi? Tentu kita mau. Tapi mari kita pakai logika kedaruratan. Bayangkan Anda punya uang tabungan untuk merenovasi dapur agar lebih cantik. Tiba-tiba atap rumah Anda roboh dan anak Anda tertimpa reruntuhan. Apakah Anda akan tetap melanjutkan renovasi dapur? Atau Anda ambil semua uang itu untuk biaya rumah sakit dan memperbaiki atap? Jika Anda orang waras, Anda tahu jawabannya. Sekarang lihat negara kita. Sumatera sedang roboh. Lebih dari 1 juta orang terdampak, kerugian lebih dari 50 triliun rupiah. Tapi apakah ada pembicaraan serius dari istana untuk menunda atau memotong anggaran makan bergizi gratis demi penanganan darurat Sumatera? Hening. Tampaknya gengsi politik bermain di sini. Membatalkan atau menunda janji kampanye utama adalah aib politik. Itu menurunkan wibawa, itu menunjukkan perencanaan yang tidak matang. Jadi pemerintah terjebak dalam gengsinya sendiri. Mereka memaksakan program populis tetap jalan sambil berharap banjir surut dengan sendirinya atau ditangani dengan sisa-sisa recehan anggaran yang ada. Ini adalah pertanyaan moral yang harus kita teriakkan ke telinga para pengambil kebijakan. Rakyat Sumatera tidak butuh janji program jangka panjang saat ini. Mereka tidak butuh susu gratis bulan depan. Mereka butuh perahu karet sekarang. Mereka butuh jembatan penghubung sekarang. Mereka butuh rumah hunian sementara sekarang. Negara seharusnya punya keberanian seperti tahun 2004 saat membentuk BRR. Saat itu pemerintah berani menggeser pos-pos anggaran kementerian lain demi memusatkan uang ke Aceh. Kenapa sekarang tidak bisa? Apakah karena gengsi mempertahankan janji kampanye lebih berharga daripada nyawa rakyat di Sumatera? Apa yang kita bisa simpulkan dari tragedi bencana Sumatera ini? Bahwa air bah itu memang bencana, tapi durasi penderitaan dan lambatnya penanganan, kemudian kekacauan yang terjadi setelahnya, itu adalah bencana kemanusiaan yang diciptakan oleh ego.
Bencana yang diciptakan oleh gengsi untuk tidak mau terlihat lemah di mata asing, gengsi untuk tidak mau mengakui kesalahan dan mundur, gengsi untuk mempertahankan citra peduli lewat foto-foto kosong, dan gengsi untuk mempertahankan prioritas anggaran politik di atas kebutuhan darurat. Kunjungan Presiden Prabowo ke Aceh setelah 2 pekan memang sebuah gestur, tapi tanpa perubahan struktural, tanpa penetapan status bencana nasional, tanpa pengalihan anggaran besar-besaran, tanpa membuka pintu bantuan internasional, kunjungan itu hanyalah pariwisata bencana. Rakyat Sumatera tidak bisa memakan pidato, pengungsi tidak bisa berlindung di bawah payung hukum birokrasi yang kaku. Kepada Bapak Presiden dan seluruh jajaran pejabat di negeri ini, turunkan gengsimu. Mengakui bahwa kita butuh bantuan bukanlah kelemahan, itu adalah kebijaksanaan. Menunda proyek mercusuar demi menyelamatkan rakyat yang tenggelam bukanlah kegagalan janji, itu adalah kenegarawanan. Dan kepada kita, rakyat biasa yang mendengarkan ini, jangan berhenti bersuara, jangan biarkan algoritma media sosial mengubur berita tentang Sumatera hanya karena sudah 2 pekan berlalu. Terus desak, terus awasi, karena hari ini Sumatera, besok mungkin daerah kita, dan saat itu terjadi, kita tidak ingin nasib kita digantungkan pada seberapa tinggi gengsi pejabat yang mengurus kita. Mari kita berdoa untuk Sumatera, dan mari kita terus marah pada ketidakbecusan yang dibungkus dengan kesombongan.